Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis dengan pokok pembahasan yaitu sejarah hadis prakodifikasi dan sejarah kodifikasi hadis yang dibawakan oleh kelompok kami, yakni kelompok 8 yang beranggotakan Lia Novitasari, Anis Nur Fitriani, dan Yasmin Ayu Fadilah. Di sini kami membagi pokok pembahasan ke dalam 2 submateri, dan submateri yang pertama yaitu mengenai sejarah hadis prakodifikasi. Sejarah hadis prakodifikasi merupakan sejarah perkembangan hadis pada masa sebelum pembukuan yang dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi atau kodifikasi. Sejarah hadis prakodifikasi ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis pada masa sahabat, dan hadis pada masa tabi'in. Pembahasan pertama yaitu mengenai hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode ini, sejarah hadis disebut Asr al-Wahyi wa at-Takwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diturunkannya hadis. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dijelaskannya melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat, dan saksikan merupakan sebuah pedoman. Ada suatu keistimewaan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membedakan dengan masa lainnya. Umat Islam pada masa ini dapat memperoleh hadis secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka tidak ada jarak atau hijab yang mempersulit pertemuannya. Tempat-tempat pertemuan di antara kedua belah pihak sangatlah terbuka dalam banyak kesempatan. Tempat yang biasa digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup bervariasi, seperti di masjid, di rumah Rasulullah, di pasar ketika dalam perjalanan atau safar, dan ketika mukim atau berada di rumah. Adapun cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya terbagi menjadi 3 cara. 1. Melalui para jamaah pada pusat pembinaannya yang disebut Majelis Al-Ilmi. 2. Disampaikan melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. 3. Melalui ceramah dan pidato di tempat terbuka seperti pada peristiwa Haji Wada dan Fathu Makkah. Kemudian, sahabat yang menerima hadis Rasulullah ini terbagi menjadi 4. 1. Yang mula-mula masuk Islam atau biasa disebut sebagai as-sabihunal awalun. 2. Yang selalu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha keras untuk menghafalnya. 3. Yang lama hidupnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, yang erat hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap hadis ini, Rasulullah memerintahkan untuk dihafal dan ditabligkan dengan tidak boleh sama sekali mengubahnya, tapi tidak menyelenggarakan penulisan secara resmi seperti penulisan Al-Quran. Sebab penulisan hadis tidak diselenggarakan secara resmi terbagi dalam 4 alasan. Yang pertama, agar tidak ada kesamaran terhadap Al-Quran dan menjaga agar tidak bercampur antara catatan Al-Quran dengan hadis. 2. Terbatasnya jumlah sahabat yang pandai dalam menulis, sehingga banyak tenaga sahabat yang dikhususkan untuk penulisan Al-Quran. 3. Menyelenggarakan pemeliharaan hadis dengan hafalan tanpa tulisan secara keseluruhan. Dan 4. Penulisan hadis dengan segala ucapan, amalan, muamalah merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Kemudian, larangan menulis hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedikit sekali sahabat yang bisa menulis sehingga yang menjadi andalan paling ampuh mereka adalah hafalan. Hadis pada waktu itu pada umumnya hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran. Banyak yang melarang para sahabat untuk menulis hadis.
di antara hadis yang melarang penulisan hadis adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idul Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu ani wa mal kataba ani wa iral qur'ani falyamkhuh. Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau menulis hadis dariku. Barang siapa menulis diriku selain dari Al-Qur'an, maka hapuslah." Hadis riwayat Muslim. Kemudian diperbolehkannya menulis hadis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya larangan menulis hadis tidaklah umum kepada semua sahabat. Namun ada sahabat tertentu yang diperbolehkan dalam menulis hadis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menjaga dan menghafalkannya, tapi orang Quraisy melarang untuk melakukannya. Mereka berkata, kamu hendak menulis hadis, padahal Rasulullah bersabda dalam keadaan marah dan senang. Kemudian aku menahan diri untuk tidak menulis hadis hingga aku ceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. Dan beliau pun bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja anni illal haqq. Artinya, tulislah, maka demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dariku kecuali kebenaran. Hadis pada masa sahabat. Periode sahabat disebut dengan asr al-tashabut wa al-iqlal min al-riwayah, yaitu masa pemastian dan penyedikitkan riwayat. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, kepada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan hadis, yang harus dipegangi bagi pengaturan aspek seluruh kehidupan umat setelah Rasulullah wafat. Kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Rasulullah. Para sahabat mengetahui kedudukan as-sunnah sebagai sumber syariah pertama setelah Al-Quran Al-Karim. Adapun sahabat yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat inilah yang biasa disebut dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Cara sahabat dalam meriwayatkan hadis. Yang pertama, dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Rasulullah, yang mereka hafal benar lafaznya dari Rasulullah. Yang kedua, dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaznya asli dari Rasulullah. Kebijaksanaan para sahabat dalam periwayatan hadis. Topik pertama, seluruh khalifah sependapat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Lalu topik kedua, larangan memperbanyak hadis agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dari Al-Quran. Kemudian topik ketiga, penghadiran saksi atau pengucapan sumpah bagi periwayat hadis. Topik keempat, masing-masing dari keempat sahabat telah meriwayatkan hadis. Adapun penulisan hadis pada masa sahabat ini masih tetap terbatas dan belum dilakukan secara resmi, walaupun pernah Khalifah Umar bin Khattab mempunyai gagasan untuk membukukan hadis. Namun, niatan tersebut diurungkan setelah beliau melakukan sholat istikharah. Alasan penulisan hadis tidak dilakukan secara resmi. Yang pertama, agar tidak memalingkan umat dari perhatian terhadap Al-Quran. Yang kedua, para sahabat sudah menyebar sehingga terdapat kesulitan dalam menulis hadis. 3. Hadis pada masa tabi'in. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Pada masa ini, muncul kekeliruan dalam periwayatan hadis dan juga muncul hadis palsu. Faktor terjadinya kekeliruan pada masa setelah sahabat itu antara lain, yang pertama, riwayat hadis adalah manusia, maka tidak akan lepas dari kekeliruan. Yang kedua, terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis. Yang ketiga, terjadinya periwayatan secara makna
yang dilakukan oleh sahabat. Menghadapi terjadinya pemalsuan hadis dan kekeliruan periwayatan, maka para ulama mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan seleksi dan koreksi oleh tentang nilai hadis atau para periwayatnya. Yang kedua, hanya menerima hadis dari periwayat yang thiqah saja. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap hadis dari rawi yang thiqah. Yang keempat, masyarakat tidak adanya penyimpangan periwayat yang thiqah pada periwayat yang lebih thiqah. Yang kelima, meneliti sanad untuk mengetahui hadis palsu. 2. Sejarah kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis. Kodifikasi atau tadwinul hadis merupakan pengertian dari mengumpulkan, menghimpun, atau membukukan. Yang dimaksud dengan kodifikasi hadis di sini merupakan menghimpun catatan-catatan hadis Rasulullah dalam bentuk mushaf. Pembagian kodifikasi hadis. Yang pertama, kodifikasi hadis pada abad 2. Yang kedua, kodifikasi hadis pada abad ketiga. Ketiga, kodifikasi hadis pada abad keempat. Dan yang terakhir, kodifikasi hadis pada abad kelima sampai sekarang. Yang pertama, kodifikasi hadis pada abad kedua. Pada abad kedua Hijriah ini, kajian hadis memasuki puncak kepopulerannya, dipimpin oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Beliau adalah penggagas proses kodifikasi hadis, sehingga pada waktu itu hadis merupakan suatu kajian yang begitu menarik. Akan tetapi, perkembangan kodifikasi pada masa ini sempat terhambat pada tahun 656 Hijriah sampai 911 Hijriah. Hal ini dikarenakan umat Islam mengalami kejumudan pada waktu itu. Pada masa ini, hadis-hadis masih tercampur secara acak antara hadis Nabi, sahabat, dan fatwa tabi'in. Kitab-kitab masyhur karya ulama pada abad kedua. 1. Al-Muwatta. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Malik pada tahun 93 sampai 179 Hijriah. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab ini kurang lebih 1720 buah hadis, yaitu 600 hadisnya marfu, 222 hadisnya mursal, 617 hadisnya mauquf, dan 275 sisanya adalah ucapan tabi'in. 2. Musnadu Al-Syafi' Ibnu Abi Ya'la, disusun oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada tahun 150 sampai 204 Hijriah. Di dalam kitab ini, Al-Syafi'i mencantumkan seluruh hadis yang berada dalam kitab Al-Um. 3. Mukhtalifu Al-Hadis, karya Imam pada tahun 150 sampai 204 Hijriah. Beliau menjelaskan cara-cara menerima hadis sebagai hujjah dan menjelaskan cara-cara untuk mengkompromikan hadis-hadis yang tampaknya kontradiksi dengan yang lain. 4. Al-Musnad, karya Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat 150 Hijriah. 5. Al-Musnad, karya Imam Ali Ridho Al-Qasim pada tahun 148 sampai 203 Hijriah. 6. Al-Jami', karya A. Abdul Razak Al-Hammam As-San'ani yang wafat pada tahun 311 Hijriah. 7. Musannaf, karya Imam Syu'bah bin Jajaj pada tahun 80 sampai 180 Hijriah. 8. Musannaf, karya Imam Laits bin Sa'ud pada tahun 94 sampai 175 Hijriah. Musannaf, karya Imam Sufyan bin Uyainah pada tahun 107 sampai 190 Hijriah. 10. As-Sunnah, karya Imam Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i wafat pada tahun 157 Hijriah. 11. As-Sunnah, karya Imam
bin Zubair bin Isa al-Sadi. 2. Kodifikasi hadis pada abad 3. Pada abad ini, para ulama mulai menyusun kitab-kitab musnad yang memuat hadis Nabi dan memisahkannya dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Penyusun kitabnya ialah Abu Daud al-Tayalisi. Kitab yang paling memadai adalah Musnad Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sudah dipisahkan dari perkataan sahabat dan fatwa tabi'in, namun masih tercampur aduk antara hadis dan sahih maupun yang bukan sahih. Oleh karena itu, pada pertengahan abad 3, disusun kitab yang di dalamnya benar-benar termuat hadis yang sahih. Orang yang pertama menulis dan mengumpulkan hadis dalam satu bab tertentu ialah Al-Jamir al-Sya'bi. Beliau menyusun kitab hadis khusus tentang talak. Kitab-kitab pada abad ketiga. 1. Al-Jami al-Sahih karya Imam Al-Bukhari. 2. Al-Jami al-Sahih karya Imam Muslim. 3. Al-Sunan karya Ibnu Majah. 4. Al-Sunan karya Abu Daud. 5. Al-Sunan karya Al-Tirmizi. 6. Al-Sunan karya Al-Nasai. 7. Al-Musnad karya Ahmad ibnu Hanbal. 8. Al-Musnad karya Al-Darimi. 9. Al-Musnad karya Abu Daud al-Tayalisi. 3. Kodifikasi hadis pada abad 4. Pada periode ini, penghimpun hadis disertai pemeliharaannya tetap dilakukan, walau tidak sebanyak yang sebelumnya. Kegiatan periwayatan hadis pada periode ini banyak dilakukan dengan cara ijazah, atau lisensi atau sertifikat dari guru untuk murid untuk mendapatkan izin meriwayatkan hadis. Pada ulama hadis pada umumnya merujuk kepada karya yang telah ada dengan bentuk kegiatan seperti mempelajari, menghafal, memeriksa, dan menyelidiki sanadnya. Abad keempat Hijriah ini merupakan abad pemisahan antara ulama mutakadimin yang dalam menyusun kitab hadis mereka berusaha sendiri menemui para sahabat atau tabi'in atau tabi'in yang menghafal hadis dan kemudian menelitinya sendiri, dengan ulama mutakarin yang dalam usahanya menyusun kitab-kitab hadis. Mereka berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis-hadis yang telah dikodifikasikan. Sejak periode inilah timbul bermacam-macam gelar keahlian dalam ilmu hadis, seperti gelar Al-Hakim dan Al-Hafiz. 4. Kodifikasi hadis pada abad 5 sampai sekarang. Pada abad ini, para ulama mencoba membuat kumpulan hadis dengan metode jami, yaitu metode penggabungan antara dua kitab atau lebih kitab. Kitab ini dikutip dari beberapa kitab hadis abad sebelumnya, di antaranya Al-Jamu Baina As-Sahihain, kumpulan dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Al-Jamu Baina Kutub Al-Khamsa au As-Sitah, kumpulan dari kutub Al-Khamsa atau Al-Sitah. Pada abad ini pun muncul beberapa kitab yang lain yang semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam. Di antaranya 1. Syarh As-Sunnah Al-Bagawi, 2. Masabih As-Sunnah Al-Bagawi, 3. Jami' Al-Usul fi Ahadis Ar-Rasul Ibni Atsir. Contoh kitab-kitab hadis pada periode ini yaitu 1. Sunan Al-Kubra karya Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi, 2. Muntaqo Al-Akbar karya Majduddin Al-Harani, 3. Fatu Al-Bari fi Syarhi Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 4. Nailu Al-Autar Syarah Kitab Muntaqo Al-Akbar karya Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Syaukani. Pada abad ini muncul pula kitab-kitab hadis targhib dan tarhib seperti 1. Al-Targhib wa Al-Tarhib karya Al-Imam Zakiyuddin Abdul Ghazim Al-Munzari, 2.
Dalailu al-Falihin karya Al-Imam Muhammad Ibnu Ngalan al-Siddiqi sebagai kitab syarah Riyadu al-Salihin karya Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria al-Nawawi. Pada periode ini, para ulama juga menciptakan kamus hadis untuk mencari pentakhrij suatu hadis atau untuk mengetahui dari kitab hadis apa suatu hadis didapatkan. Misalnya, Al-Jami'u al-Sagir fi Ahadisi al-Bashiri al-Nadhir karya Al-Imam Jalaluddin al-Suyuti. 2. Dakairu al-Mawaris fi Dalalati ngala mawadi'i al-hadis karya Al-Imam Al-Allamah Al-Sayyid Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Nabulisi. 3. Al-Mu'jamu al-Mufahras li Al-Fazi Al-Hadisi Al-Nabawi karya Dr. A.J. Winsing dan Dr. J.F. Mensing. 4. Miftahu al-Kunusi al-Sunnah karya Dr. A.J. Winsing. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.